Halo warga pecinta KDM. Breaking news. Baru-baru ini Ono Surono diperiksa di KPK, guys. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Ono Surono ini terlibat kasus korupsi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan menyajikan videonya, guys. Sama saya Kang Ono ada yang mau disampaikan? Apa aja tadi ditanya? Ya, sekitar tugas sebagai ketua DPD tadi. Ditanyain terkait aliran uang nggak sih? Ya, ada beberapa lah ya. Termasuk aliran uang itu? Ya, Berapa aliran uang itu? nanti tanya penyidik aja kalau gitu ya. Itu dari Nyumarno atau dari Bupati? Ya, ada intinya kita sudah menjawab. Oke. Nanti bisa ke penyidik ya. Oke. Itu alirannya ke pribadi atau ke partai? Nanti aja ke penyidik. Sedikit kan ke pribadi atau ke kas partai kan alirannya kan? Tidak ada aliran. Tadi berapa pertanyaan Kang? Sekitar 15-an lah ya. Cuma pertanyaan Ya. nggak? Ya, seputar terkait dengan tugas-tugas di partai. Selain itu, selain keterangan daripada Ono Surono ini, jadi Ono Surono ini mengatakan, saya nggak terlibat kok, saya nggak nerima duit kok. Dia masih membantah ya. Padahal kalau saya perhatikan ya, menurut keyakinan saya, karena dia sudah menggunakan masker, itu artinya berarti dia sudah ada rasa malu. Secara psikologi, dia sudah rasa malu, berarti sudah ada sesuatu ya. Mungkin ada sesuatu, menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, sudah ada sesuatu hal yang disembunyikan. Nah, bagaimana dengan Pak KDM? Apakah Pak KDM akan senang ketika Pak Ono Surono ini ditangkap kalau misalnya dia kasus korupsi? Kemudian, selain itu ya, berdasarkan keterangan daripada para penyidik, ada informasi seputar Ono Surono ini. Saya akan menampilkan datanya di sini. Saudara OS selaku dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, penyidik mendalami terkait dengan dugaan aliran-aliran uang dari pihak tersangka saudara SRC selaku pihak swasta. Nah, ini penyidik mendalami mengapa pihak swasta selaku pelaksana proyek di Kabupaten Bekasi ini kemudian juga memberikan sejumlah uang kepada saudara OS yang mana kapasitasnya adalah sebagai anggota DPRD juga di Kabupaten Bekasi. Ini kaitannya seperti apa? Tentu ini masih akan terus didalami maksud dan tujuan pemberian itu. Ya, termasuk juga nanti penyidik juga pasti akan mengklarifikasi kepada saksi-saksi lainnya. Apakah juga ada modus ataupun penerimaan serupa yang juga dilakukan oleh para pihak-pihak di DPRD Bekasi. Aliran uang itu apa yang terkait dengan suatu proyek yang di Bekasi ini, Mas? Ya, ini diduga diberikan oleh saudara SRJ yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap hijau proyek di Bekasi. Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan lain. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Ono Surono ini terlibat dalam kasus korupsi? Apakah dia bermain dengan bupati daripada Bekasi? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, saya sangat menyayangkan bupati yang ada di Bekasi ini. Masih sangat muda sekali ya. Namun anehnya kalau saya perhatikan itu, dia melakukan korupsi bersama dengan ayahnya. Ini sesuatu keanehan yang sangat luar biasa. Kok bisa ada seorang ayah tidak melarang anaknya korupsi? Aduh, anaknya sudah bupati. Ya, nyari apa lagi coba ya kan? Kenapa sih nggak mengabdi aja gitu, ya kan? Ada banyak orang di luar sana yang pengangguran, tapi ini dikasih jabatan bupati, tapi korupsi. Korupsi gila-gilaan. Nah, bagaimana dengan Pak Ono Surono ini? Mudah-mudahan Pak Ono Surono ini jujur ya. Kalau saya perhatikan, Pak Ono Surono ini juga dulu pernah yang namanya kutuk-kutukan dengan Pak KDM ya. Walaupun gak sampai cakar-cakaran ya, tapi pernah saling sindir ya kalau saya perhatikan. Cuman sekarang ini
Pak KDM dengan Pak Ono Surono ini sudah mulai rujuk ya, sudah mulai akrab, sudah mulai deket ya, sudah mulai sering bercanda ya. Namun saya juga nggak expect ya kenapa Pak Ono ini dipanggil sama KPK. Padahal kalau saya perhatikan ya, kader-kader daripada PDIP ini bukan semuanya korup. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Kalau saya perhatikan tuh kader daripada PDIP ini lumayan lah ya, lumayan dari partai lain ya. Kalau saya perhatikan tuh lumayan bersih lah ya, lumayan daripada partai Demokrat ya. Demokrat sebenarnya salah satu partai paling korup ya dibandingkan PDIP. PDIP ada juga yang korup ya, tapi nggak semuanya ya. Lumayan bersih kalau saya perhatikan ya. Dan bagaimana kelanjutannya? Apakah Pak Ono Surono ini akan ditahan, diciduk oleh KPK? Tapi menurut keyakinan saya, dari gerak-geriknya saya lihat ya, menurut dugaan saya, sepertinya ada sesuatu ya, ada sesuatu yang janggal gitu ya. Dari gerak-geriknya ya, ada seperti udang di balik batu. Bagaimana dengan Pak KDM? Apakah Pak KDM dalam hal ini dirugikan? Menurut saya pribadi enggak. Ya, tapi kalau saya perhatikan itu ya, di masa kepemimpinan Pak KDM ini, para bupatinya, wali kota, dan lain sebagainya itu ada banyak ya yang kena ya. Apakah pengaruh daripada KDM ini? Apakah pengaruh daripada Kang Deddy Mulyadi pergi ke kantor KPK? Apakah memberikan kode dan lain sebagainya? Tapi ada semacam keanehan kalau saya perhatikan ya. Semenjak Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur, ada banyak yang kena kasus ya, bupati, wali kota, DPR dan sebagainya. Luar biasa Pak KDM ini ya. Tapi saya masih salut dengan Pak KDM ya. Saya masih percaya dengan kerja daripada Pak KDM. Tapi gini guys, saya pengen tuh Pak KDM itu jadi calon presiden. Apakah Anda setuju atau tidak? Kalau Anda setuju silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya sangat pengen banget ya KDM ini jadi calon presiden. Supaya apa? Supaya birokrasi dibersihkan ya, supaya birokrasi dibenerin gitu ya. Karena kalau saya perhatikan sekarang ini ya, birokrasi yang saya perhatikan sekarang ini sangat-sangat korup ya, supaya dibersihkan. Orang yang bisa membersihkan birokrasi kita itu adalah orang yang bersih, yaitu Pak KDM. Itu kalau saya perhatikan Pak KDM ini sangat-sangat luar biasa. Dia berani berbeda, nggak mau disogok ya. Bapak KDM ini sering diiming-imingi upah, tapi dia nggak mau disogok. Bahkan masalah tambang, dia nggak mau bergeming ya. Ini adalah contoh pemimpin yang sangat luar biasa. Apakah Anda setuju kalau Pak KDM calon presiden? Silahkan subscribe channel ini kalau Anda setuju. Tapi menurut saya pribadi, kita harus mendukung Pak KDM. Kenapa? Karena kalau Pak KDM tidak jadi presiden, maka yang rugi itu kita, bukan Pak KDM. Ya, oke, sekian video. Terima kasih sudah menonton kami. Saya pecinta KDM. Salam KDM RI 1.